سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billah. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang kuat melakukan perjalanan ke gunung dan lautan, traveling ke tempat-tempat wisata yang jauh. Akan tetapi dia tidak sanggup melangkahkan kakinya ke masjid, walau masjid itu ada di sekitar rumahnya untuk sholat berjamaah, tapi dia tidak sanggup melangkahkan kakinya ke masjid sekedar untuk melakukan sholat berjamaah, walaupun letak masjid itu berada dekat dengan rumahnya. Ada orang yang kuat menatap layar ponsel selama berjam-jam, dari bacaan satu berita ke berita yang lain, dari satu status ke status yang lain dia baca. Matanya kuat untuk membacanya berjam-jam, tapi dia tidak sanggup untuk menatap mushaf, walaupun hanya beberapa menit dia membacanya, dan walaupun hanya beberapa ayat. Ada orang muda yang sehat badannya, kuat fisiknya, akan tetapi dia terlalaikan untuk melaksanakan saum di siang harinya dan qiyamul lail pada malam harinya. Padahal di sisi yang lain pada saat bersamaan ada orang tua yang sudah lemah badannya, terbatas geraknya, akan tapi dia mampu melaksanakan puasa di siang harinya dan beribadah di malam harinya. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekuatan terbesar seorang mukmin itu terletak di dalam hatinya, bukan pada tubuhnya. Adapun kunci daripada kekuatan hati itu ada pada keyakinan bagi seorang mukmin akan adanya hari akhirat dengan segala balasannya. Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menukilkan satu kisah tentang Ahnaf bin Qais rahimahullah, seorang tokoh terkemuka dari kalangan tabi'in yang wafat pada tahun 72 Hijriah. Suatu ketika seorang bertanya kepada Ahnaf bin Qais yang kala itu tengah berpuasa, "Tuan, Anda sudah tua. Jika berpuasa tentu akan melemahkan diri Anda." Kemudian Ahnaf bin Qais menjawab, "Sesungguhnya dengan berpuasa ini sebenarnya aku tengah mempersiapkan diriku untuk perjalanan yang panjang. Sesungguhnya bersabar menaati perintah Allah Ta'ala tentu akan lebih mudah daripada bersabar dalam menanggung siksaannya." Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hanbal, siapa tidak kenal dia? Ulama besar, pendiri mazhab Hambali. Beliau ahli fikih sekaligus pakar hadis yang sulit dicarikan tandingannya. Pada masa rezim Al-Mu'tasim, beliau dipenjara karena kasus khalqul Quran. Kala itu rezim yang berkuasa memaksa masyarakat untuk meyakini satu doktrin bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Imam Ahmad adalah di antara orang yang menolak doktrin tersebut, sehingga dia dimasukkan dalam penjara, mendapatkan hukuman cambuk dari penguasa, sehingga berefek terhadap dirinya dan kesehatannya. Imam Ahmad kesehatannya semakin menurun setelah mengalami berbagai siksaan pada waktu itu. Jumlah rakaat sholatnya pun menurun drastis. Terkait dengan hal ini, anaknya beliau yang bernama Abdullah bin Ahmad pernah mengatakan, "Ayahku biasanya menunaikan sholat 300 rakaat setiap harinya. Ketika beliau sakit karena cambukan penguasa yang zalim, sehingga tubuhnya menjadi lemah, sholatnya pun dalam sehari semalam hanya menjadi 150 rakaat. Sementara usia beliau pada saat itu sudah mendekati 80 tahun. Demikianlah yang terdapat dalam kitab Hilyatul Aulia dan Mukhtasar Tarikh Dimasyiki yang menceritakan tentang keadaan beliau. Bagaimana dengan kita yang Allah masih anugerahkan kekuatan kepada kita?
Ya Allah masih menganugerahkan badan yang sehat, pikiran yang sehat, dan segala sesuatu yang baik dalam diri kita. Apakah kita sudah bersyukur dengan apa yang kita miliki, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian kita layak menjadi orang yang bisa mendapatkan balasan di akhirat dengan sebaik-baiknya? Maka ini menjadi bagian daripada introspeksi diri kita, belajar dari para tabi'in, para ulama yang kemudian mampu menghadirkan kehidupan sebagai pengabdian dan penghambaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh kehidupan orang-orang terbaik, para salafus soleh, dan dengan demikian kita mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.